Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Mari kita satu di dalam doa untuk menerima renungan di pagi yang indah ini. Ya Tuhan, betapa kami penuh syukur di hadapan-Mu. Semalaman telah kami nikmati dengan tidur yang nyenyak, dan pagi ini kami bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Itu sebabnya kami rindu sebelum melaksanakan tugas aktivitas kami sepanjang hari. Kami lebih dulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dengan membuka hati pikiran dan telinga kami untuk mendengar firman-Mu disampaikan. Itu sebabnya berkatilah kami dengan firman yang disampaikan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema firman di pagi ini, saudara, yaitu iman yang benar itu terukur. Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Nah saudara, hingga saat ini orang Kristen pada umumnya memahami ayat di atas secara sempit. Akibatnya mereka hidup beribadah, berusaha hidup saleh, serba apa adanya saja. Hal ini terjadi karena memahami iman itu hanya sebatas logika dan bukan dari hati yang terdalam. Iman yang tinggal di tataran logika, saudara, akan membuat orang hanya tetap beriman selama hal itu masuk di akal. Atau kalau menurut perhitungan akal, itu akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya secara lahiriah. Padahal saudara, iman itu harus bersumber dari hati. Iman yang lahir dari hatilah yang akan menggerakkan seseorang beriman untuk terus meningkatkan kualitas imannya tersebut. Oh, tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Bahkan ia melihat hal itu sebagai peluang untuk membuktikan kemurnian imannya kepada Kristus. Nah saudara, berdasarkan uraian tersebut, maka sekarang kita semakin memahami bahwa iman itu tidak cukup hanya dalam pengakuan mulut bibir, bukan hanya dalam konsep, bukan hanya dalam pengetahuan kognitif tanpa standar atau ukuran. Yang benar, saudara, adalah iman itu harus terukur. Tentu saja ukurannya bukan menurut ukuran manusia, bukan apa kata orang, bukan pula soal sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen dan pekerjaan rohani atau pelayanan gereja yang sudah kita lakukan. Sebab Paulus menulis dalam surat Ibrani berkata demikian, dilihat dari segi waktu, seharusnya kamu sudah jadi pengajar. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah saudaraku, demikian juga perumpamaan orang Farisi yang masuk dalam bait Allah. Pada akhirnya ia pulang dari bait Allah sebagai orang yang tidak dibenarkan. Bukankah hal ini sangat aneh? Padahal ia melakukannya semua dengan baik. Saudara, realita ini semakin menjelaskan dengan jelas dan tegas kepada kita bahwa iman itu harus terukur. Tentu saja ukurannya sesuai dengan ukuran Tuhan. Mungkin kita berkata, kalau begitu hanya Tuhan yang tahu kualitas iman kita. Namun sebenarnya Ia memberikan kemampuan dan fasilitas kepada kita untuk mengukur kualitas iman kita kepadanya, yakni firman-Nya sendiri. Nah saudara, dalam bacaan kita hari ini disebutkan bahwa Yohanes menerima sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya. Tujuannya adalah untuk mengukur.
Apa yang diukur, saudara? Yang pertama itu bait suci Allah, yang kedua mezbah, dan yang ketiga mereka yang beribadah di dalamnya. Kita perlu tahu bahwa arti kata wahyu dalam bahasa Yunani adalah pengungkapan atau penyingkapan. Jadi mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menyingkapkan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Pertama-tama ini memang diberikan kepada Yohanes di Pulau Patmos, untuk selanjutnya diberikan kepada hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Nah, saudaraku yang kekasih, saya akan bacakan Wahyu 11 ayat yang pertama. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi saudaraku, mari ukurlah apa yang saudara lakukan di hadapan Tuhan. Apakah itu betul-betul saudara lakukan dengan iman yang sungguh-sungguh, dari ketulusan hati karena mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dari kehidupan yang sudah lahir baru dengan sungguh-sungguh, ataukah hanya keluar dari mulut bibir yang merupakan omongan doang? Itu yang harus kita perhatikan. Nah, saudara, akhirnya saya tutup dengan kalimat ini. Iman dan rohani yang dewasa itu bukan hanya dalam konsep, tetapi harus dapat diukur berdasarkan firman Tuhan. Amin. Kita satu dalam doa. Tuhan, Engkaulah yang mengukur bagaimana iman kami. Apakah iman kami ini iman yang hidup, ataukah sekedar iman yang berdasarkan logika. Pengakuan kami tentang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, itu bukan karena hanya pengakuan mulut bibir saja, tetapi iman yang kami sungguh-sungguh akui secara dalam-dalam dari hati sanubari kami, bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Juru Selamatku, Engkaulah Allah yang telah membangkitkan anakmu yang tunggal Yesus dari kematian. Sehingga dengan pengakuan ini, hamba lakukan dengan hati yang tulus, dari dasar hati kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang telah menang dari kuasa maut. Engkau bangkit dari kematian. Terima kasih banyak Bapa, sehingga iman yang seperti itu bukan dari keluar mulut bibir begitu saja, tetapi dengan dasar hati yang betul-betul percaya dan yakin. Bahkan kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami serahkan sepanjang hari ini, Tuhan jaga, lindungi, dan pimpin dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku, selamat pagi dan tetap semangat.